sudah hari Minggu aja ini. Halo Bang Emon. Halo juga Kak. Apa kabar Bang? Baik Kak. Baik ya, Kak, pasti gimana? baik. Tuhan itu baik. Sama anak-anak sekolah minggu juga. Tapi kita ditemenin loh Bang. Oh iya. Sama abang-abang ganteng loh. Betul, Bang. Ada siapa aja Bang? Ada Bang Epan. Bang Epan Simarmata. Halo, Bang. Dan Bang Anto Anto Sidoro. Sidoro. Nah, yuk sekarang kita tegur anak-adik. Kita sapa dulu ya. Kita bilang apa Bang? Kita Bilang selamat hari Minggu yuk. iya. Yuk. Halo adik-adik, selamat Halo, hari adik. Minggu. Apa kabar? Apa kabarnya Bang? Adik-adik belum dijawab Bang. Oh mungkin biar semangat kita panggil lagi ya Kak ya. Kakak, yuk Ya, panggil Bang. Kita panggil ya Kak. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Tetap semangat ya Bang. Betul. Kak. Iya. Kita mulai aja ibadah kita Bang. Adik-adik sudah siap pasti Bang. Iya. Sudah siap, sudah mandi, sudah ada Alkitabnya Bang. Ya. Sama apa? Uang persembahannya ya. Duduk yang manis. Kita mau mulai ibadah. Ya, kita duduk dulu aja. Kita lagu Kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Ya Bang. Sambil panggil berdiri. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about it, deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Sekali lagi Pak. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Ya. Kita mau mulai ibadah kita. Kita lagu Selamat Pagi Bapak. Ayo Bang. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita satu dalam Pak. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami bisa bersyukur ya Tuhan. Tuhan, sekarang berkati pembaktian kami ya Tuhan. Kau berkati kami, para guru-guru sekolah minggu. Berkati yang pendeta yang kiranya akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya adik-adik sekolah minggu bisa menikmati ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya padamu ya Tuhan, kami bisa melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya Tuhan. Semuanya kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Iya. Lagu apa kita Bang? Sekarang kita mau nyanyi lagu ini Kak, karena kita punya sahabat Kak. Siapa itu? Sahabat kita. Sobat kita, Tuhan Yesus Kak. Oh, Tuhan Yesus ya. Iya. Nah, kalau sobat kita Tuhan Yesus, kita rajin berdoa enggak?
Iya ya kan? Iya, kita harus rajin berdoa Bang. Karena ada satu sobat kita yang setia katanya loh Bang. Iya. Di waktu susah, waktu sendirian, ada Tuhan yang menemaninya, ya kan? Betul, Yuk, Kak. kita lagu ada satu sobatku. Tepuk tangan semuanya. Yuk, Bang. Yuk. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa namanya Pak? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, Sekarang kita mau baca hukum Taurat nih Kak. hukum Taurat yang keberapa, Bang? Hukum Taurat yang ketiga dan keempat. Ya, kita mulai hukum Taurat yang ketiga dan keempat. Iya. Ayo Bang, kamu dulu Bang. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Ya, hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada hari 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Wah, panjang ya Bang hukum Taurat keempat. Iya, tapi adik-adik percaya pasti mereka pintar-pintar. Sekarang kita mau nyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Nama Bang Emon dipanggil enggak? Pasti dipanggil Kak. Yang manggil siapa Bang? Tuhan. Oh Tuhan. Yesus. Ya, kita lagu dengar dia panggil nama saya. Ayo Bang. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya,
Sekarang kita mau baca. Kita mau nyanyi dulu ya Bang, Bila Betul. Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi. Ayat yang kedua. Ada tak beban membuat kau tenang, salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Yuk, Sekarang kita baca epistel Kak. Nah, Ya. kebetulan epistel ini ayat hafalan yang akan dibaca oleh adik-adik. Oh ini buat ayat hafalan. Iya. Yuk. Kak. Ya. Ayat hafalan dari 1 Korintus. 1 Korintus 13 ayatnya yang kelima. Ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Yuk. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, itu nanti jadi ayat hafalan. Ya. Salam, nama saya Daniel Panatan Simangun. Semuanya, shalom. Perkenalkan, nama saya Angelika. Saya yang melihat kasih Mesir. Sekarang saya akan 1 Tesalonika 5. Halo, nama saya Khaled Jampeter Sumarmata. Saya Kasia Aurelia Sinapura membawa nama saya Agatha Supriya. Shalom, nama saya. Halo, nama saya Desito. Salam, nama aku Maniro. Ayat apalan bulan Mei. Nama saya Nomloraina Manuro. Halo, nama saya Elsa. Baru kelas ada. Selamat sore. Raya, ayat hafalan bulan Maret. Ayat 3 ayat 24. Halo, nama saya Arya. Dari Ayo dong adik-adik tetap semangat. Kirimlah ayat hafalannya, jangan disuruh gurunya baru dikirim ya. Tetap semangat walaupun masa pandemi. Kirim videonya ya, jangan lupa dikirim. Kan kalau itu semuanya nanti ngeliat ya kakak-kakak dari YouTube. Wah, anak saya pinter. Itu pasti akan ada terus ya. Tetap semangat, ayat hafalan harus dikirim. Ayo kita apa lagi nih Bang? Kita mau lagu seperti yang kau ingini. Adik-adik pasti tahu. Jangan kita berdoa ya. Bukan dengan barang panas kau membayar dosaku.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai-mu. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak yang ada di rumah maupun di luar rumah. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 10 yang dimulai dari ayat 13 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Topik kita melalui firman ini adalah bahwa kita semua di hadapan Allah sama. Yang kecil, besar, muda, tua, anak-anak sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan. Dan kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini ada orang yang membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Lalu murid-muridnya marah kepada orang-orang yang membawa anak-anak tersebut. Tradisi bagi Yahudi bahwa anak-anak tidak sama dengan orang tua atau orang dewasa di dalam kerajaan Allah. Mereka berpandangan bahwa anak-anak tidak perlu diikut sertakan di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itulah maka murid-muridnya marah terhadap orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang menjadi jawaban daripada kemarahan murid-murid Yesus terhadap orang yang membawa anak-anak tersebut? Lalu Yesus marah terhadap murid-muridnya. Kemarahan Tuhan Yesus adalah untuk membawa murid-muridnya untuk sadar akan tindakan mereka yang salah tersebut. Karena mereka salah, maka Yesus marah. Tidak akan mungkin Yesus marah tanpa sebab musabab. Oleh karena itulah Tuhan pasti marah terhadap kita kalau kita salah dalam hidup ini, apalagi kalau kita berdosa, kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan, Tuhan pasti marah terhadap kita. Dan kemarahan Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya itu adalah supaya murid-murid itu sadar. Jadi kemarahan Tuhan Yesus kepada kita pun, kalau kita melakukan kejahatan, kita melakukan dosa, kita dimarahi oleh Tuhan untuk mengingatkan dan menyadarkan kita supaya kita tidak mengulang-ulangi kesalahan kita, supaya kita tidak lagi nanti sampai 2 atau 3 kali jatuh ke dalam kesesatan. Dan kita melihat di sini Yesus mau mengatakan bahwa anak-anak juga perlu untuk ikut serta dalam kerajaan Allah. Jadi bukan hanya untuk urusan orang dewasa, jadi bukan hanya untuk urusan orang yang tua, kerajaan Allah tersebut. Anak-anak juga.
Di situasi pandemi COVID-19 ini memang kita tidak bisa diikutsertakan untuk mengadakan ibadah di tengah-tengah gereja. Tapi gereja bukan mengatakan tidak peduli terhadap kita. Tapi gereja peduli, justru itulah sekalipun kita melakukan ibadah online, itu kepedulian gereja terhadap anak-anak. Karena anak-anak juga perlu untuk mengetahui firman Tuhan. Anak-anak juga perlu ikut serta di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu jangan pernah berpikir sebagai anak-anak, kami ini apalah di hadapan Tuhan. Kami ini sama dengan anak-anak di hadapan Tuhan. Yang tua, yang dewasa, tidak ada bedanya. Nah, oleh karena itulah kita punya tanggung jawab sebagai anak-anak. Karena dari anak-anak pun Tuhan menghendaki supaya pujian terhadap Tuhan itu ada, supaya pujian terhadap Tuhan itu nyata di tengah-tengah dunia. Anak-anak pun diminta oleh Tuhan untuk menyaksikan Tuhan dalam hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu anak-anak juga pasti akan ikut menyaksikannya kepada teman-temannya. Mudah-mudahan anak-anak kami semua ikut serta menyaksikan Tuhan Yesus dalam hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita, dan kita tidak perlu malu untuk menyaksikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, karena itu adalah tanggung jawab kita. Jadi di hadapan Tuhan Allah, anak-anak sekalipun diikut sertakan untuk menyaksikan Tuhan itu dalam hidupnya. Lewat apa dia menyaksikan? Lewat perbuatan-perbuatan baik. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita yang baik. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita saling mengasihi. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, maka kita jelas sudah termasuk orang yang menyaksikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tapi kalau sama sekali kita melawan dan tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, maka kita bukan ikut serta menyaksikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah lewat perbuatan-perbuatan kita atau lewat dengan cara hidup kita juga diikutsertakan oleh Tuhan untuk menyaksikan Tuhan itu dalam kehidupan kita, agar setiap orang percaya kepada Kristus Yesus. Dan kemudian kalau kita menyaksikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah sebagai wujud bahwa kita sama di hadapan Tuhan semuanya. Oleh karena kesamaan kita dengan orang-orang yang dewasa, orang-orang yang tua di hadapan Tuhan Allah, Yesus pun mengajari orang yang mendengarkan pengajarannya pada waktu itu, mengatakan bahwa orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah yang seperti anak-anak ini. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan metafora, contoh, bahwa orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah yang seperti anak-anak ini? Kita tahu anak-anak itu bagaimana? Saya nggak tahu. Apa kita sudah mulai ikut-ikutan berbohong? Apakah anak-anak sekolah minggu saat ini tidak lagi setia dengan imannya kepada Tuhan, dengan setia kepada bapaknya, mamanya? Kepolosan itulah yang mau diperlihatkan, bahwa Tuhan Yesus memakai Yesus di dalam pengajarannya menggunakan anak-anak sebagai orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya perilaku anak yang percaya kepada bapaknya, yang menggantungkan bapaknya, hidupnya kepada bapaknya, yang menggantungkan hidupnya kepada mamanya, itu adalah menunjukkan bahwa anak-anak, demikianlah orang yang percaya kepada Tuhan, yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan Allah, itulah yang setia percaya kepada Tuhan, dan itulah yang berhak masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu kita pun walau anak-anak yang belum mengerti apa-apa, yang sama sekali belum mengenal apa-apa dalam kehidupan kita, apalagi tentang firman Tuhan, masih mungkin kita belum mengerti akan semua firman Tuhan itu. Tapi kita sebagai anak-anak di dalam kepolosan, di dalam keluguan,
kita selalu menggantungkan hidup kita kepada Bapa dan Mama, demikian juga orang yang percaya kepada Tuhan harus selalu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, dan itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu anak-anak kami sekalian, firman Tuhan ini mengajak kita, percayalah kepada Tuhan yang selalu akan menyertai, yang selalu akan membimbing kita, yang selalu memberi kebutuhan kita setiap saat. Dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memasukkan kita ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Dan itulah iman percaya kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami lewat firman. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberikan kepada kami hikmat pengetahuan agar anak-anakmu sekolah minggu gerejamu mengerti akan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan juga menerima semua anak-anak yang datang kepadamu untuk Engkau masukkan ke dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Tuntun mereka, kuatkan mereka sebagai anak-anak yang tangguh, yang taat, yang setia kepadamu, yang juga yang berhikmat dalam kehidupannya. Bapa di sorga, jika di antara anak-anak-Mu ada yang sakit, Tuhan yang memberi kesembuhan kepada mereka. Tuntun anak-anak-Mu ini Tuhan dalam sekolahnya masing-masing. Engkau berikan hikmat pengetahuan supaya mereka Bapa dapat menjadi generasi penerus dalam kehidupan kami orang tuanya. Dan Engkau juga yang mencamkan seluruh pelajaran mereka di sekolah agar mereka Tuhan dapat mengerti tentang pengetahuan itu perlu dalam kehidupan, dan tidak juga lupa bahwa firman-Mu juga perlu Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, Engkau memberkati seluruh orang tua mereka, melalui orang tuanya Tuhan tersalur berkat-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mengumumkan persembahan. Tapi sebelum mengumumkan persembahan, abang mau mengingatkan lagi, gimana sih cara mengumumkan persembahannya? Caranya, Gimana memang bang caranya bang? caranya begini kan, persembahan dapat dikumpulkan kepada mama papa. Nah, nanti mama papanya akan menyerahkannya ke gereja atau melalui sintua sektor masing-masing, atau bisa juga langsung ke kantor gereja. Iya. Pada hari Selasa, Jumat, dan Sabtu, atau bisa juga melalui nomor rekening gereja yang ada di warta jemaat. Ya, adik-adik persembahannya dikasih mama ya. Nanti mama yang kasih ya. Yuk. Untuk persembahan kita lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Marilah kita doakan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wah, nggak terasa ya Kak, sudah mau selesai ibadah kita. Ya, cepet juga ya Kak, ya Bang. Iya. Pengumumannya kita apa ini Bang? Oh iya, sebelum kita berpisah, Abang ada pengumuman nih buat adik-adik. Iya. Abang mau mengingatkan kembali, harus yang adik-adik ingat 5M ya. Yang pertama, mencuci tangan Cuci tangan. dengan bersih, ya, pakai terus? sabun. Yang kedua, dan memakai masker. Memakai Kalau masker. bepergian keluar rumah. Nah, yang ketiga, jaga jarak. Wah, jaga jarak Bang. Iya. Terus yang keempat apa Bang? Yang keempat, makan makanan yang sehat dan bergizi. Iya, yang kelima. Yang kelima, melakukan olahraga. Olahraga, tetapi di semua itu Bang ada yang utama Bang. Apa itu? Tetap berdoa dan apa lagi? Bersaat teduh. Jangan lupa dengar-dengaran nasihat siapa? Mama dan Papa. Mama dan Papa ya. Adik-adik anak-anak pintar semua, ingat semuanya ya. Yang 5M, terus tadi yang denger-dengerin Mama sama Papa. Jangan disuruh-suruh sama Mama. Marah-marah mulu mamanya. Jangan main HP. Itu, waduh, denger ya adik-adik semua ya. Waktunya tidur, waktunya berdoa, tetap berdoa. Iya, kebaktian kita sudah selesai. Kita bertemu lagi di minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.